Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maniful Faridi yang NIM 22073064. Baik, di sini saya akan melakukan menyelesaikan tugas besar pra UTS dengan matkul mata kuliah manajemen industri dengan dosen Bu Milana PSD. Saya mengambil produk yang dengan judul yaitu gudang dan material handling. Yang pertama yaitu fungsi dan jenis gudang di bengkel otomotif, yaitu buat menyimpan barang penting kayak spare part oli sama alat servis. Kemudian supaya barang nggak berpikiran dan gampang dicari dan gampang dicari waktu dibutuhin. Kemudian jaga kondisi barang biar tetap aman dan nggak rusak atau hilang. Fungsi gudang yaitu gudang di bengkel otomotif memiliki peran penting sebagai tempat menyimpan barang-barang yang penting agar barang tidak tercecer dan mudah ditemukan saat dibutuhkan. Kondisi barang tetap aman, terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Kemudian proses pelayanan dan perbaikan di bengkel bisa berjalan lancar karena ketersediaan barang yang terorganisir. Kemudian yang kedua yaitu jenis gudang di bengkel. Yang pertama gudang spare part, yaitu menyimpan berbagai tipe cadang kendaraan yang akan digunakan untuk penggantian atau perbaikan. Isinya yaitu suku cadang. Yang kedua gudang bahan habis dipakai, yaitu menyimpan oli, pelumas, dan kulen dan bahan lain yang penggunaannya bersifat habis pakai dalam proses servis kendaraan. Yang ketiga, gudang servis berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat servis seperti dongkrak, kunci, scanner, dan alat mekanik lainnya. Kemudian kriteria gudang yang efektif dan efisien. Gudang yang baik bukan hanya soal tempat menyimpan, tapi juga harus rapi dan terorganisir. Barang disusun rapi, nggak asal tumpuk saja, sehingga mudah diakses dan tidak rusak. Kemudian sistem pencatatan stok jelas, memudahkan dalam memantau ketersediaan barang. Kemudian barang yang sering dipakai ditaruh di area di yang gampang dijangkau agar tidak mengurangi dan kebersihan dan kenyamanan. Gudang yang bersih dan tetap memberikan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Risiko gudang yang berantakan. Jika manajemen gudang tidak dilakukan dengan baik, akan muncul risiko seperti barang bisa hilang karena nggak di-track, bisa dirusak karena cara nyimpannya sembarangan. Kemudian mencari barang jadi lama, kerjaan jadi terhambat. Akhirnya bisa bikin rugi pemilik bengkel. Tujuan material handling. Yang pertama yaitu material handling adalah proses pemindahan barang secara aman dan efisien dengan tujuan yaitu
bikin proses pindahin barang lebih gampang dan cepat, kurangi resiko barang rusak saat dipindahkan, membantu kelancaran kerja di bengkel atau pabrik. Kemudian jenis dan fungsi material handling. Beberapa alat umum yang digunakan untuk material handling di bengkel atau pabrik. Jadi yang pertama yaitu handling plat, yaitu buat dorongan barang berat tapi masih menjual. Yang kedua yaitu forklift, alat angkut yang bisa mengangkat dan memindahkan barang berat dengan efisien dan cepat. Ketiga yaitu conveyor conveyor belt, barang jalan sendiri cocok buat pabrik. Yang keempat yaitu crane, digunakan untuk mengangkat barang dengan bobot sangat berat seperti mesin. Yang terakhir yaitu troli, digunakan untuk memindahkan barang kecil dari suatu tempat di tempat yang lain di dalam gudang atau sekeliling gudang. Ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja di material handling. Keselamatan kerja yang sangat penting agar tidak terjadi kecelakaan. Kalau yang perlu diperhatikan yang pertama harus memakai APBD, alat pelindung diri, seperti helm, sarung tangan, sepatu safety, dan lain-lain. Kemudian periksa alat dulu sebelum dipakai. Memastikan kondisi alat baik dan aman. Kemudian pastikan jalur pemindahan aman dan gak ada halangan. Yang terakhir yaitu pekerja wajib tahu cara pakai alat dengan benar. Hubungan tata letak gudang dan material listrik. Tata letak atau layout gudang sangat berpengaruh pada efisien kerja. Yang pertama yaitu tata letak yang baik, mempercepat proses pemindahan barang dan mengurangi risiko kecelakaan. Yang kedua yaitu jalur pemindahan barang harus lurus, pendek, dan tidak rumit supaya proses berjalan lancar. Yang ketiga yaitu semakin rapi penataan, makin efisien kerja dan hemat waktu. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang produk saya. Kalau ada kata saya mohon, kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.